selamat pagi Sobat Inspirasi. Balik lagi dengan Nadia dengan acara Perempuan Inspirasi. Nah, pada pagi ini kita udah kedatangan dua narasumber kita nih, ada Kak Lina dan Kak Bena. Kak Lin, boleh dong perkenalkan dirinya biar Sobat Inspirasi lebih kenal jauh dengan kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inspirasi. Perkenalkan, nama saya Linawati, biasa dipanggil Lina. Kesibukan sekarang ngajar, nyambi belajar. Itu aja. Selanjutnya Kak Bena. Kak, boleh dong kenalin dirinya ke Sobat Inspirasi. Ya, Assalamualaikum sahabat inspirasi. Perkenalkan, nama saya Bena Trisna, biasa dipanggil Bena. Saat ini kesibukannya sama, lagi mengajar dan belajar juga, walaupun mungkin yang formal gitu. Baik Sobat Inspirasi, pada kesempatan pagi ini kita bakalan ngobrol-ngobrol nih bareng narasumber kita mengenai perempuan dan kebebasan. Kak, pada sepakat juga sih sama pendapat yang mungkin udah gak asing lagi kan di telinga kita, kayak tentang buat apa sih perempuan sekolah tinggi-tinggi gitu kan, buat apa sih ini itu, tuh juga bakalan di dapur, bakalan jaga anak, bakalan ngurusin suami. Itu gini-gini gimana Kak? Menurut Kak Lina dan Kak Bena nih, gimana sih makna kebebasan bagi kakak-kakak mewakili perempuan yang ada di Indonesia? Mungkin dari siapa duluan nih? Kak Lina kali ya? Ya. Menurut saya terkait pandangan tersebut saya kurang sepakat ya. Kenapa? Karena dua hal yang nggak bisa dibentur-benturkan gitu. Pekerjaan mengenai mengurus anak atau nanti mengurus rumah tangga itu memang adalah sebuah keharusan bagi seorang perempuan ketika dia sudah memasuki jenjang pernikahan gitu. Dan kemudian menuntut ilmu juga adalah sebuah keharusan bahkan bagi setiap muslim gitu kan. Menuntut ilmu agama adalah fardu ain, sementara ilmu dunia adalah fardu kifayah. Jadi nggak bisa dibenturkan, dua-dua memang harus dilakukan oleh seorang perempuan gitu kan. Kalau memang ujung-ujungnya ke sana, kita lihat tentu orang-orang yang menuntut ilmu atau mempunyai pemahaman yang lebih gitu kan, pasti apakah sama dengan orang-orang yang memang tidak memiliki pemahaman tentang itu gitu. Ketika seseorang ketika seseorang menuntut ilmu, kemudian dia melek akan keadaan di sekitarnya, kemudian kepekaan sosialnya tumbuh gitu, pasti akan berbeda dengan orang-orang awam biasanya gitu. Maka ini akan mempengaruhi nanti bagaimana dia mengurus rumah tangganya, baik itu pola asuh, kemudian manajemen rumah tangga dan sebagainya, yang tentu itu tidak didapatkan oleh orang-orang yang memang tidak sama sekali tidak belajar seperti itu. Jadi menurut saya bebas dalam artian yang masih positif ya gitu. Bebas, kita boleh bebas berkarya, menuntut ilmu selagi memang kesempatan itu ada gitu. Nanti ketika memang sudah saatnya kita di rumah mengurus rumah tangga, kita bisa kebebasan kita salurkan menjadi sesuatu yang berbeda gitu. Seperti kita bebas dalam hal mengkreasikan pendidikan anak atau yang lainnya gitu. Mungkin itu sih pandangan dari saya. Berarti kayak ya udah gitu, nggak perlu sih kayak ngikutin apa yang udah dipandang sama orang-orang terdahulu gitu kan Kak. Kayak pola pikir kita juga bakalan berubah seiring berjalannya waktu kalau misalnya kita menuntut ilmu pendidikan yang lebih tinggi lagi. Kalau menurut Kak Bena sendiri? Ya, saya juga menanggapi ya dari segi pola asuh yang kebetulan saya hari ini juga mengajar anak TK ya. Hari ini kita mempunyai misalnya 7 anak yang kalau kita ingin mendidik anak tersebut, kita nggak bisa mendidiknya ketika mereka sudah besar kayak gitu. Tapi kita mendidiknya dari kecil, dari bagaimana pola asuhnya, bahkan dari rahimnya sendiri, masih dari dalam rahim kayak gitu. Kita memerlukan bagaimana ilmu-ilmu parenting yang bahkan sebelum dia lahir sampai dia lahir kayak gitu. Makanya dengan begitu, sama seperti yang dikatakan Ibu Lina tadi, ilmu itu sangat-sangat penting kayak gitu. Mendidik anak yang si A dan si B yang keluar dari rahim yang sama aja tidak bisa kita samakan karakter mereka ya. Disitulah kita butuh ilmu yang banyak bagaimana mendidik mereka. Karena sebenarnya perempuan itu saya tidak sepakat yang tadi dikatakan oleh orang yang awam, Mbak Nadia ya. Siapa orang yang awam ya? Orang yang awam, karena kesuksesan seorang perempuan itu terletak bagaimana
mereka itu menghasilkan anaknya kelak kayak gitu. Ketika mereka bisa menghasilkan anaknya menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi hafiz Quran, itulah kesuksesan seorang perempuan sebenarnya gitu. Ini tuh Mbak Nadia. Masya Allah sekali ya makna bebas dari Kak Lina maupun dari Kak Bena. Jadi benar-benar kayak perempuan itu nggak harus kok berpendidikan yang rendah, kayak nggak kayak zaman dulu perempuan tuh harus ditindas, ternyata enggak ya Kak. Ternyata perempuan sekarang tuh kayak ya bebas mengekspresikan diri pastinya, bebas untuk berpikir, bebas untuk terbuka dengan hal-hal yang mungkin orang menganggapnya untuk apa perempuan kayak gini gitu kan Kak. Baik, terima kasih buat Kak Lina dan Kak Bena yang udah ngasih pandangannya mengenai perempuan dan kebebasan. Nah Kak, buat sobat inspirasi nih, jadi boleh dong kakak ngasih istilahnya tuh apa ya, kayak pesan dan kesan ataupun kayak pesan lah buat para wanita yang ataupun perempuan-perempuan yang kayak dibilang kayak jangan mau kayak berpendidikan tinggi atau segala macamnya, yang tentang makna dari perempuan dan kebebasan ini. Boleh dong Kak. Siapa duluan nih? Kak Bella duluan kali ya? Ya. Jadi bagaimana kita menjadi perempuan itu, karena perempuan itu punya 4 perannya. 4 perannya sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu, dan tiga ya, tiga. Jadi dari peran itu semua, bagaimana kita memaksimalkan peran kita menjadi anak atau menjadi istri nantinya ataupun menjadi ibu, itu semua kita butuh ilmu gitu. Kita bisa melihat sahabiah bagaimana Aisyah yang mempunyai ilmunya, yang hafal hadis yang luar biasa, Khadijah yang seorang muslimah yang kaya raya ya, yang di usianya yang janda pun gitu, dia mempunyai ilmu sehingga dia entrepreneur muslimah entrepreneur gitu ya. Jadi itulah seorang muslimah itu wanita inspirasi. Wanita inspirasi itu yang harus menginspirasi, karena kita harus memberikan contoh juga untuk anak kita nanti kayak gitu. Bagaimana kita ingin anak kita sekolah tinggi tapi kita malas sekolah gitu. Itulah kita menjadi contoh untuk anak-anak kita nantinya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Kak Bena atas penyampaiannya yang luar biasa Masya Allah ya. Selanjutnya dari Kak Lina dong. Baiklah, mungkin kalau makna atau pesan ya, saya sepakat dengan Kak Bena tadi yang menyampaikan bahwa banyak loh gitu contoh dari para sahabat terdahulu gitu kan, terkait bagaimana eksistensi mereka di medan juang gitu kan. Jadi memang cahaya Islam itu luar biasa ya, dia membawa manusia khususnya kaum perempuan dari benar-benar kegelapan menuju cahaya gitu. Bagaimana kaum perempuan dulu dianggap sebelah mata, tapi sekarang benar-benar berada pada posisi yang sangat mulia gitu, bahkan surga disandingkan dengan telapak kakinya gitu kan. Jadi teruntuk para perempuan gitu, jangan takut bermimpi besar gitu. Coba jangan pernah takut, semua yang terjadi dalam hidup kita tidak pernah lepas dari apa yang pernah kita impikan gitu. Jadi explore aja diri kita, apa yang mau kita buat, apa yang mau kita karyakan, atau apa yang mau kita persembahkan gitu di muka bumi ini, karena bumi ini sangat tidak adil. Tidak adil kenapa? Bumi ini atau sejarah hanya mengingat orang-orang yang besar, orang-orang yang besar, baik itu besar karena keburukannya atau besar karena kebaikannya gitu. Bumi tidak mengingat orang yang di tengah-tengah atau orang yang biasa-biasa saja gitu. Jadi kalau kita ingin diingat atau diingat dalam sejarah, maka berbuatlah yang baik-baik sekali atau yang buruk-buruk sekali. Tentu kita ingin diingat menjadi orang yang baik gitu kan. Jadi berkaryalah, berbuatlah sebanyak mungkin, tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya, karena ilmu yang ada di muka bumi ini sangat luas dan tidak terbatas gitu. Jadi kalau ilmu itu ibarat air laut, maka minumlah sampai dahaga itu hilang gitu. Karena tidak sama antara orang yang memiliki pengetahuan dengan tidak memiliki pengetahuan dalam hal apapun, dalam hal mengambil keputusan, dalam hal mendidik anak, dalam hal yang lainnya gitu kan. Baik, terima kasih kepada Kak Lina dan Kak Bena yang udah dapat hadir di acara Perempuan Inspirasi ini. Nah,
teman-teman sobat inspirasi semua, khususnya buat perempuan yang lagi dengerin kita pada pagi ini, intinya adalah kita sebagai perempuan harus memaksimalkan peran kita dengan ilmu pengetahuan, menjadi perempuan yang menginspirasi, yang tidak takut bermimpi. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Lina dan Kak Bena sekali lagi buat waktunya, dan sobat inspirasi yang udah dengerin kita pada pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.